Hadis ini menarik bukan hanya bahwa kita boleh sholat di permukaan bumi di mana saja, tapi juga tanahnya itu bisa kita gunakan untuk bersuci jika tak nemu air. Tak nemu air. Baik tadi bersuci dari hadas kecil, hadas besar maupun lain-lainnya. Itu dalilnya, hadisnya riwayat Muslim. Apa yang menyebabkan kita ini boleh tayamum? Nah, sekarang, apa kira-kira sebabnya? Satu, fakdul ma'ih, hisan. Memang secara nyata, mau wudu, mau mandi besar, airnya nggak ada. Nggak ada. Misalnya, ka'angkana fi safarin walam yajid ma'an. Kita sedang dalam perjalanan. Mau sholat karena batal wudu. Di sekitar kita nggak ada air. Karena kita kan nggak tahu kawasan itu. Nah itu. Atau yaitu adalah faqduhu syar'an. Ada si air, tapi dianggap tidak ada. Karena menurut syarak misalnya ada yang membutuhkan. Contoh. Wadzalikah ka'an kanah ma'ahu ma'un. Misalnya, kita sedang dalam perjalanan bawa air. Punya. Walakinnahu yahtaju ilaihi li syurbihi. Tapi air itu butuh untuk diminum. Untuk diminum. Nah, maka kalau begitu, air itu dianggap tidak ada dan tetap bertayamum. Sebab kalau air tadi dipakai tayamum, nggak bisa minum, mati. Maka air yang buat persediaan minum selama perjalanan itu statusnya sama seperti tidak ada air. Itu Bang. Jadi jangan dipaksa kemudian air yang ada dipakai untuk berwudu. Tapi buatlah minum. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, ini. Wal muhtaju ilaihi li syurbihi wa nahwihi fi mufqil mafqud bin nisbati lit taharah. Adanya kondisi butuh, apalagi terdesak untuk buat minum, maka itu statusnya, hukumnya sama seperti nggak punya air. Karena ini sama-sama, yaitu urgen. Satu, cuma buat berwudu. Dua, buat bertahan hidup. Sedangkan yang dilarang saja, itu boleh kalau untuk bertahan hidup. Apalagi ini halal. Gitu. Apalagi halal. Artinya lebih dahulukan nyawa daripada urusan bersuci. Itu maksud nyawa masalahnya. Yang kedua, sebabnya adalah bu'dul ma'i anhu. Air ada cuma jauh. Kita di jalan raya, airnya jauh sekali. Jauh. Nah, itu juga statusnya sama. Kita dianggap tidak nemu air. Airnya jauh. Berapa dari sini Pak airnya? 1 kilo, tapi jalannya jauh sekali. Kita nggak bisa tembus mobil. Nah itu, jauhan itu. Fa'idha kanah bimakanin la ma'a fihi wa bainahu wa bainal ma'i masafatun faqonis fi farsakhin. Misalnya, yaitu di dekat kita nggak ada air, tapi ada yang agak jauh, perjalanannya kira-kira yaitu 1,5 farsakh. Setengah farsakh itu berapa? Kira-kira 2,5 kilo. Oh, 1 kilo aja udah jauh kita ya. 1 kilo sudah jauh. Apalagi 2,5 kilo. Fa innahu yatayammamu. Nah, pada kasus ini maka bertayammum. Wala yajibu alaihi ayyas'a ilal ma'i. Ini tidak wajib untuk cari air yang jauh itu. Kenapa? Lil masyaqqah. Sulit. Sulit. Nah, ini capek nih. Apalagi 2,5 kilo. Itu butuh berapa menit itu. Udah lelah di perjalanan lagi. Yang ketiga, tadi perjalanan. Yang ketiga, ta'adzuru isti'malil ma'ih. Air banyak, cuma udur untuk menggunakan air. Untuk menggunakan air. Ka'an kanal ma'u qoriban minhu. Walakinnahu kana biqurbihi aduun yukhafu minhu. Misalnya air ada di dekat kita. Cuma mau ke sana itu ada musuh yang kita takuti. Nih, kalau ada air di situ,
Ini kalau kita ke situ, itu ada musuh membahayakan nyawa. Nah, itu intinya ada musuh membahayakan nyawa atau tak membahayakan nyawa tapi bikin cedera. Nah, misalnya itu boleh meskipun apa tadi dekat. Kemudian wa imma syar'an, misalnya ka ayyu khafah min isti'malil ma'i hudutsu maradin. Secara syarak kita ini misalnya air ada, nggak perjalanan. Cuma kalau kita pakai air itu akan menimbulkan sakit. Akan menimbulkan sakit. Ini kalau saya mandi besar nih, pas musim dingin, itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, monggo, tayamum. Kalau di Indonesia nggak ada ya, yang dingin-dingin, kecuali bagian kawasan tertentu. Puncak, sering tayamum di puncak kayaknya nih. Tapi kalau pakai air hangat kan? Hah? Walaupun cuaca dingin pakai air hangat gimana? Karena pakai air hangat itu kan hanya hangat seketika nyentuh. Tapi setelah itu kan dingin lagi. Karena dulu saya pengalaman waktu ada di tempatnya Fir'aun tuh begitu. Ya. Jadi pakai sakhona, pemanas air. Udah. Waktu itu hangat. Belum pakai anduk, udah gitu lagi. Kenapa? Ya karena kita kan lepas baju, tersentuh air, musim dingin. Air yang hangat kan cepet dingin. Kemudian ada hawa, kesentuh. Nah, itu maksudnya. Jadi, intinya kalau pakai air, akan menimbulkan sakit, monggo tayamum. Atau sakit sih, tapi apa? Yaitu ziyadatuhu. Kalau pakai air tambah sakit. Ini kalau wudu atau mandi besar tambah sakit. Atau tidak menimbulkan sakit, tidak tambah sakit, tapi ta'akhurus syifa, bisa memperlambat kesembuhan. Boleh. Nih, saya punya luka. Ini sudah kering 75%. Ini kalau saya mandi besar atau saya wudu, nanti lukanya makin lama sembuhnya. Nah, maka itu boleh bertayamum. Jadi tidak harus kemudian tidak ada air, tapi juga ada air akan menimbulkan sakit dan penyakit kalau kita maksa menggunakan air, atau tidak menimbulkan sakit sedang sakit kalau pakai nambah parah, atau tidak tambah parah, cuma memperlambat kesembuhan. Nah, itu maka fafi hadhil halati yatayammamu, pada kondisi ini bertayamum kita. Bertayamum. Wala yajibu alaihi isti'malul ma'i, tidak wajib menggunakan air meskipun itu banyak air. Meskipun juga ada sakhonah. Ya, ada apa? Water heater ya. Nah, itu pemanas air. Karena apa? Berbahaya juga buat kita. Lama sembuhnya nih kalau kena air. Itu yang dimaksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liqauli sallallahu alaihi wasallam fil ladzi syajjah ra'sahu tsumma tasalah famata. Nah, ini dulu ada orang yang ini punya sakit, punya penyakit di kepalanya. Ternyata dia tsumma tasalah, maksa mandi, famatah, mati. Kada kasus ini kata Nabi, innama kana yakfihi ayyatayammamah. Sebetulnya orang itu cukup bertayamum, nggak usah mandi besar. Ini gara-gara ada kasus orang mandi karena punya sakit di kepala, mati akhirnya. Gara-gara dia mandi cukup tayamum, itu maksudnya. Wa yaksibah ala jurhihi, luka di kepala itu mestinya cukup, yaitu apa namanya? Khirqatan, yaitu cukup diusap saja, summa yamsa, diusap alaiha, wa yaghsil sa'ira jasadi, yang lain itu disiram. Jadi yang luka itu cukup diusap saja. Jadi kalau bahasa kita pakai perban hari ini. Di atas perbannya itu diusap. Jangan dikasih air. Jangan dikasih. Yang lain itu baru kenakan air. Ini enggak, lukanya juga kena air, mati akhirnya. Jelas kan ya? Mati. Jadi nanti ada tata cara, maksudnya gini,
Kalau anggota tubuh, kalau mandi besar kan semua tubuh, anggota wudhu lah. Anggota wudhu misalnya ada luka dikasih perban, maka yang tidak dikasih perban itu harus kena air, sementara yang ada perbannya diusap. Diusap air, diusap. Cuma nanti di Syafi'i ini ada usapnya itu diganti tayamum. Itu maksudnya. Sama kayak gini diganti. Jadi kan tidak sempurna kita wudhunya. Mandi besarnya tidak sempurna karena tak terkena air kan. Nah, maka caranya yaitu adalah diusap yang di atas perban nanti baru diganti dengan tayamum. Ini yang gini-gini ini penting nih, takutnya mati kayak tadi itu. Kemudian berikutnya adalah yaitu mana nih? Al-barad asyadid, terlalu dingin. Terlalu dingin. Nah, ini. Alladzi yukhafu ma'ahu isti'malul ma'i. Ini kalau menggunakan air berbahaya. Karena dulu kalau musim dingin itu di Kairo itu bahaya. Ada mahasiswi itu dipulangkan. Kenapa? Karena terjadi pengapuran tulang. Padahal masih muda. Nah itu. Iya, masih muda. Osteoporosis kan udah ketuaan. Ini enggak, masih muda, maksa. Ya mandi. Bukan mandi besar ya, mandi. Nah, mandi. Ini enggak bisa sudah. Jadi pengapuran ya langsung kena. Enggak kuat. Ya mandinya mandi biasa, bukan mandi besar ya, mandi biasa. Panas mulu, Musim dingin, lagi musim dingin. Musim dingin ya pakainya pakai air hangat itu. Tapi kan saking dinginnya itu. Karena dinginnya saja kita nggak mandi aja udah dingin gitu. Nggak mandi saja sudah dingin. Kita kalau keluar itu memang sudah dingin. Jadi areanya, jadi rumah di sana itu kebanyakan nggak ada yang namanya celah-celah itu. Celah itu bukan AC. Hah? Nah, iya susah. Kenapa? Kalau musim panas, debu banyak masuk. Kalau musim dingin, itu dingin. Nah, itu maksudnya. Jadi sekiranya kalau musim dingin berbahaya, maka yaitu tidak perlu menggunakan air. Misalnya di sini nih, Amr bin As, tahu kan? Sahabat Nabi penakluk Mesir. Nah ini, lianna Amr bin Al-As radhiyallahu anhu tayammama an jinabat, ya, an janabatin atau jinabatin li khawfil khalaqi minal baradi, bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu bertayammum ketika beliau junub. Ketika beliau junub, kenapa? Li khawfil khalaqi minal baradi, karena khawatir akan yaitu merusak jasadnya, akan binasa atau nanti malah mati, nimbulkan penyakit. Itu wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disetujui oleh Nabi. Jadi Amr bin As itu dulu beristihad dulu. Jadi ini saya kalau mandi ini junub ini bahaya nih. Akhirnya nggak mandi, bertayamum lah. Nah, itu ternyata disetujui oleh Nabi itu. Karena dingin, bukan karena sakit, karena dingin. Itu yang dimaksud. Nah, berikutnya syarat tayamum. Nah, ini penting nih, tidak boleh asal tayamum. Satu, al-ilmu bidukhulil waqti. Tahu kalau waktu sholat itu benaran masuk. Jadi jangan sampai sholat zuhur belum masuk, 11:30 sudah tayamum. Bisa dibedakan? Karena harus masuk syaratnya. Iya, masuk dulu waktunya, waktu sholat masuk. Tidak disyaratkan adzan, enggak. Pokoknya masuk waktu. Jadi misalnya zuhur nih, waktu matahari dari posisi lurus sudah tergelincir. Itu kan masuk waktu. Nah, itu baru tayamum. Karena mungkin kita biasa datang di awal, kemudian iktikaf 11:30. Misalnya nih, kurang jam 12 lah. Nah, karena kebiasaan itu, kita tayamum duluan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus tahu bahwa yaitu waktunya masuk. Itu yang dimaksud. Kemudian, tolabul ma'ih ba'da dukhulil waqti. Nyari airnya setelah masuk waktu. Itu kan kalau nggak nemu air. Yang ketiga, at-turabut tahurul ladzi, ya,
la ghubarah wala daqiqah wala jissafihi, debu. Di mana debunya di sini yaitu debu yang suci mensucikan, tak bercampur dengan apa-apa, termasuk enggak tercampur dengan tepung, enggak bercampur misalnya juga dengan semen dan lain-lain. Debunya itu debu. Sekarang susah nyari debu ya? Hah? Nah, diambilnya di bumi. Ya ambil misalnya, di kan ada nih di kebun atau rada pasir diayak. Kalau dulu kita mah di kampung diayak. Ya, jadi kayak tepung itu. Diayak, jangan yang gede-gede kayak pasir. Jadi debunya debu. Jadi diayak dulu nanti. Banyak sebetulnya kan debu-debu di sini. Cuma jangan debu jalanan. Ya debu masih banyak di sini lah. Kalau musim hujan ya nggak nemu debu susah. Ya, karena banyak air. Nah, tapi kalau musim panas banyak itu debu. Itu cari debu di kampung banyak. Kalau nggak di sini banyak lah. Banyak. Apalagi yang di pinggir-pinggir ada kebun itu. Itu banyak. Kemudian ayyuzilan najasatah awalan. Sebelum tayammum, hilangkan dulu najisnya. Nanti jangan asal tayammum, najisnya dihilangkan dulu. Itu. Di mana? Ya tentu di anggota tayammum. Di sini nanti ternyata ada darah. Asal tayammum. Nah, itu bukan. Jadi dihilangkan dulu najisnya. Kemudian wa ayajtahida fil kiblati qablahu, berupaya untuk nyari di mana kiblat itu sebelum bertayammum. Itu maksudnya. Cari dulu. Nah, ini terkait tentang syarat-syarat tayammum. Sekarang rukunnya. Nah, ini baru rukun nih. Rukun nih tata caranya ya. Rukun atau fardu. Kita cek. Wa arkanut tayammumi arba'atun. Rukun atau fardu tayammum itu ada 4. 1 an-niyatu, niat. An-niyatu, niat. Ya biasa niat itu wa mahalluhal qalbu kama alimtah, ya hati, bukan yang nawaitu tayammumah, bukan yang dibunyikan, bukan, tapi di hati. Keinginan untuk melakukan sesuatu di hati itu namanya niat. Kalau yang di mulut namanya talafut. Ya, lafat, berlafat talafut. Itu sunnah. Yang niat yang di hati ini. Nah, fayaksidu fi qalbihi fi'lat tayammumi. Kita yang mau tayammum di hati ini ada niat, ada unsur menyengaja untuk melakukan tayammum. Nah, itu. Jadi sebetulnya nggak harus bahasa Arab. Nggak harus bahasa Arab. Yang penting kita ada niat mau tayammum. Ini kan contoh Arab, nawaitu tayammuma. Ya karena itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan, aku niat bertayammum. Nah, gitu kan. Karena yang nulis kitab orang Arab. Hah? Iya sama yang di hati ya. Yang di hati itu maksudnya. Tapi kalau sholat misalnya yang pakai bahasa Arab harus pakai bahasa Arab yang diterjemahkan. Itu maksudnya. Jadi di hati itu ada unsur kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Itulah niat. Gitu. Di hati. Kalau yang di sini kan berbahasa Arabnya. Nah, batu nih. Wa yusannu ayyatalaffadhu bilisanihi. Sunnah hukumnya melafalkan niat dengan lisan. Jadi sunnah. Misalnya niatnya nawaitus tibahatah as-shalah, nawaitus tibahatas sholati. Ini misalnya tayammumnya nih. Aku niat supaya boleh sholat. Nah ini. Jadi niatnya itu tak perlu misalnya nawaitu tayammumah. Nah, nggak perlu begitu. Tapi misalnya contoh nawaitus tibahatas sholati, saya niat mau tayammum. Monggo. Oke, monggo. Ya, jadi boleh ini. Kita kan seperti yang diajarkan itu kan dari dulu kan sama nawaitu tayammum kan begitu kan? Tayammum listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Ini cukup sudah nawaitu istibahatas sholah boleh itu maksudnya. Atau yaitu fardhos sholah atau yaitu adalah naflaha itu. Wa nahwi dzalika mimma yaksidu fi'lahu. Apapun yang penting itu ada unsur kita ingin melakukan itu dengan niat. Yang kita pelajari dari kecil itu kan memang disusunnya begitu rupa biar kena semua. Nawaitu tayammumah, niat tayammum disebut.
listibahati fardhi sholat, supaya kita boleh melaksanakan sholat. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari, disebut semua. Nah itu. Kita tayamum, yang penting ada unsur niat itu dalam hati, sunnah dilafalkan. Misalnya adalah fa idza nawastibahatal fardhi jazahlahu fi lun nawafili ma'ahu. Kalau bertayamumnya itu niatnya adalah bertayamum untuk yang fardu, maka boleh melakukan yaitu untuk yang sunnah-sunnah. Nah, nanti berikutnya ada nih. Yang kedua, mashuh wajhihi wa yadayhi ilal mirfaqaini bidarbataini. Mengusap wajah dan kedua tangannya sampai ke siku menggunakan debu yang suci, yaitu dengan dua pukulan. Bukan pukulan gini, bukan. Maksudnya ngambil debunya dua kali, jangan sekali. Jangan sampai debu sekali dipakai ke wajah ke tangan. Bisa dibedakan? Oke. Itu yang Oke, contoh nih. Ini kan wajah anggotanya sama kedua tangan. Tapi nanti, ini madzhab Syafi'i kita ngajinya. Kalau misalnya yang lain cuma segini, bukan ke sini. Kita tayamum sampai sini. Karena nanti ada yang cuma kau. Jadi perbedaan apa sih yang dimaksud aidiyun, tangan? Ya tangan tuh, ya ini namanya tangan. Karena dulu, kalau sarikoh pencuri itu dipotong tangannya sampai segini. Kan kalau as-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki dan atau perempuan, potong tangannya. Hukum potongnya ternyata sampai sini. Maka ada yang nanti bertayamum pakai sini. Karena yang dipahami tangan tuh cuma sampai sini. Buktinya apa? Yaitu orang yang mencuri itu dipotong tangannya cuma segini. Jelas? Nah tapi nanti Syafi'i enggak. Yaitu segini. Oh enggak, segini potongnya. Tahu. Nanti, nah kalau kenapa kita pakai mirfak? Pakai mirfak tangan, ya. Karena di Al-Qur'an bab wudu itu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Ah itu ulama beda. Padahal apa namanya? Makna aidi. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Maka di sini pakai yang ke siku. Tangan itu seperti segini. Jelas maksudnya? Oke. Tapi kita pakainya pakai yang ini ya. Loh mana? Nah, ini contoh. Ini langsung praktek. Langsung praktek. Hah? Nih, jadi debu itu dulu kalau kita mau pakainya pakai di mangkok atau apa atau tempayan ya. Pasir itu debu kan? Bukan pasir diayak. Diayak nanti. Pasir kan gede. Diayak. Ntar pasir begini nyangkut semua ke sini. Iya, diayak ambil yang kecil-kecil gitu. Sebetulnya kalau bahasa Turab debu itu bukan yang di pasir tanah, tapi kalau pasir diginiin jadi debu ya monggo gitu. Nah, gini. Ini yang dimaksud dorbata ini itu begini. Dorbata ini. Satu buat wajah selesai. Dua buat tangan. Nah, begini prakteknya Pak nih. Nih, ini banyak orang keliru soalnya nih. Debu ya. Oke. Nih, ke wajah nih. Ini udah pemain besar. Hah? Dulu ya. Sama, tayamumnya sama. Mandi besar enggak? Enggak, takutnya guling-guling nanti. Guling lagi. Mandi besar guling-guling ke debu lagi. Sama. Jadi begini. Nah, dulu diajarin gini nih. Ini harus kena debu. Masalahnya debu tuh nggak bisa ngalir. Kalau air ngalir. Jelas. Kalau wudhu kan wajah dan tangan kan pakai basuh. Berarti air ngalir. Ini kalau debu ini harus rata, jangan sampai nggak rata. Ini harus hati-hati nih. Oke, sudah gini, diginikan dulu biar nggak terlalu banyak debunya. Iya, itu caranya. Gini, tempel, sudah diginikan dulu biar jatuh. Nempel sekali aja. Oh, apa 20 kali kan? Enggak sekali. Hah? Nempel debunya dong. Nempel 2 kali. Enggak sekali, nanti wajah selesai,
baru tangan ngambil lagi. Itu yang dorbata ini. Jadi bukan harus dua begini, bukan. Dorbata itu dua kali, buat wajah sekali, buat tangan sekali gini. Set, sudah. Nah, diginiin ini biar nggak banyak-banyak debunya. Kalau diginiin habis debunya. Itu nanti setelah dipakai ke wajah baru diginiin, biar nggak mustakmal. Bisa dibedakan? Nih, sudah? Giniin. Hati-hati nih. Ini jempol buat hidung nih. Jempol. Ya. Ini kan jempol nih. Nah, kan gini kita kan. Hidung kena nggak tuh hidung tuh? Enggak kan? Oke, enggak. Sudah. Kan begini nih. Kenanya nih. Jempol nggak kena. Ah, baru ke sini nih. Karena ini bukan air. Kalau air nggak di sini seret ngalir. Kalau debu yang di jempol sudah kena begini semua. Jelas maksudnya ya? Oke. Kalau gini kena Ustaz. Enggak apa-apa, yang penting kena. Nah, yang penting kan kena. Tapi kalau ini jatahnya begini kan enak tuh. Kalau wudhu kan air ngalir. Meskipun nggak kena tangan, dia kena. Masalahnya debu nempel di tangan. Kalau tangan kita tidak merata ke wajah, berarti ada wajah yang tidak kena debu. Itu maksudnya. Bisa dibedakan? Nah, itu yang dimaksud. Nah, sudah ya? Tadi? Sudah? Oke, nanti pokoknya rata lah. Karena ini kan bukan air. Kalau air kan gini aja udah ngalir. Ya kan? Nah, ini. Oke, misalnya gini. Nah, oke. Ini buat sini. Sudah. Ini mustakmal nih. Jangan taruh sini. Nah, baru ini yang begini nih. Nah, ini yang dibuang maksudnya. Ini dorbatan satu. Sekarang yang kedua. Tadi buat dua. Sekarang buat tangan nih. Oke? Ini dulu. Ini dibagi dua. Separuh sini buat luar. Jempol jangan kena buat jempol. Nih. Ya, ini separuh ya. Karena ini bukan air loh. Jadi harus, nah ini kan jempol nggak kena nih. Nggak kena ya. Ini luar nih. Ini buat dalam nih, jangan kena nih. Ini jatahnya dalam sini. Jangan main begini aja. Nih. Ini sampai sini nih. Iya, kan jempol nggak kena tuh. Nanti jempolnya ke sini nih. Ini bukan berarti ini bukan air. Karena kalau air ngalir. Jelas? Nih, bagian luar ya. Bagian luar ya. Siku. Kan nggak boleh nempel sini nih. Ini baru di bagian sini nih. Jempol jangan nempel, nempelnya ke sini nanti. Kan tadi nggak kena. Ah. Jelas? Sini lagi. Ini namanya ihtiyat nih, hati-hati nih. Karena ini bukan air, debu. Jadi harus tersentuh. Bagian luar kan? Nah, ini kan nggak kena. Ini bagian dalam jatahnya nih. Nah, ini jempol ke sini nih. Karena tadi nggak kena jempol. Jadi bagian sini, yang ini nih jangan terkena bagian luar. Karena ini jatah dalam. Jempol jangan kena. Karena jatahnya sini, tadi nggak kena. Bisa dibedakan? Nih sini ya. Yang ini jangan kena. Mau bagian sini jangan kena. Ini bagian dalam. Jempol jangan kena. Nanti bagian atas jempol. Begini. Nah, ini jatah dalam nih. Nah, jempol jatah sini. Tadi nggak kena soalnya. Ini. Kenapa? Kenapa? Lu kan nggak maksudnya nggak kena apa nih? Bagian dalam apa? Ya kan begini, sudah begini tadi. Oh iya, itu mesti sama dengan orang yang wudhu tapi langsung nyemplung ke kolam itu. Apa maksudnya? Wudhu jadi ke kolam, ha? Itu cukup sekali kan? Bisa 2 kali. Itu sekali, sudah sah itu, sudah sah. Nggak boleh 2 kali. Oh maksudnya, ya monggo itu kan nanti. Habis ini nih, belum rata kita ngambil lagi. Boleh, itu tadi itu minimal. Ini
kan? Iya. Ya yang tadi disiram begini gitu. Enggak, masalahnya ngusap bukan nguslu ya. Jadi diusap diratakan bukan digini. Namanya usap kan kena. Diusap itu. Nah, itu kalau ghuslun kan bisa disiram enggak harus kena nyentuh. Kalau ngusap harus sentuh. Jadi daripada ntar aku jempolnya nggak kena, ambil aja. Oh ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masalah 3 kali paling. kenapa? 3 kali. Ya 3 kali sama lah, nanti hal-hal yang disunahkan itu sunnah 3 kali gitu. Cuma namanya debu kan kita takut susah nih. Apalagi kalau di perjalanan misalnya. Ya nggak ada. Kalau di pesawat, di bis misalnya gimana? Dia iya nyari debunya gimana? Hah? Lah iya, terus mau ngambil lagi gimana ngambilnya? Yang di jok udah diambil. Iya kan, kecuali tadi yang di mangkok atau di nampan itu kan banyak itu. Nah, kalau dulu kita mau bawa maksudnya. Bawa taruh di plastik, diikat gitu. Nanti dibuka gini plastik itu. Seret kan debu, tinggal diginiin. Bisa dibedakan? Nah, itu. Jadi kan kena semua jempol bagian sini tadi. Kali kan sini kan sudah begini. Nah, itu maksudnya. Itu. Yang keempat adalah at-tartibu ya, yaitu adalah tartib. Nah, ini tadi wayastau ibu ya. Wayastau ibul bil mashi, semua anggota tadi harus kena. Fa idza kana fi yadihi khatamun, kalau ada cincin di jarinya, wajibah nas'uhu. Wajib dibuka, bukan air. Kalau air nyelip sih. Kalau air diginiin nyelip, kalau debu nggak nyelip. Itu maksudnya. Wajibah nas'uhu hatta yasilat turabu ila maudhihi, sampai debu yaitu kena ke tempat yang ada cincinnya. Lepas. Gimana geser-gesernya pakainya? Tayamumnya. Kalau air digeser-geser, iya nyelip dia. Kalau air di kita geser-geser begini, ngalir masuk debu. Kecuali tadi kayak kata Prof Dede, shower gitu. Bukan, karena ini ngusap. Namanya ngusap. Bedakan ngusap sama basuh. Kalau basuh, basahnya air, tapi kan nggak harus nyentuh. Tapi kalau ngusap harus nyentuh. Oh, dia itu mengusap wajahnya, tapi nggak kena, bukan ngusap itu. Apa melambai. Jadi kalau kita begini di depan wajah orang, nggak kena, itu bukan ngusap. Tapi melambai. Kalau kena begini itu baru ngusap tuh. Itu namanya ngusap. Jadi harus. Nah, mudah-mudahan kita nggak tayamum begini nih. Kenapa? Ya, banyak air. Kita pulang kampung rest area banyak. Tapi kalau sakit, ya pokoknya kalau nggak tayamum berarti sehat kita gitu lah. Kita sehat, nggak kekurangan air kita Indonesia. Alhamdulillah. Kita hampir nggak pernah tayamum kan? Nah, iya, nggak pernah tayamum. Satu karena air banyak, yang kedua sehat walafiat. Seandainya nanti kejadian kita dirawat kan nggak tahu, kita udah tua. Hah? Iya, kita kan tahu nanti pas sudah tua, udah kurang sehat. Kita kata dokter, Pak jangan mandi misalnya, nggak boleh kena air ya. Sementara yang kena air itu tangan sini. Kita mau sholat gimana? Di sini dijahit, diperban. Nah, ya ilmu begini kan penting maksudnya. Oke. Kemudian sunanut tayamum, sunahnya tayamum, ini sunah. Satu, yusannu fihi ma yusannu fil wudu'i. Apa yang disunahkan di wudu, di tayamum sunnah juga. Termasuk tadi 3 kali. Cuma tidak sunnah kumur-kumur sama ngirup air. Nah iya, jadi hal-hal yang sunnah dalam wudu itu juga disunahkan, yaitu untuk tayamum. Yaitu tadi, bukan kumur-kumur sama istinsak, ngirup. Ntar ngaji begini, waktu ngaji, sunnah kumur, akhirnya kumur-kumur debu nanti. Sama ngirup debu. Nah, ini contoh yang sederhana,
minat tasmiyati awalahu baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyabda'a bi'a'lal wajhi dimulai dari bagian atas wajah. Kemudian adalah wa yuqaddimal yadal yumna bil masih ala yusra, sunnah dahulukan tangan yang kanan dulu baru yang kiri. Yang kayak gitu-gitu, bukan kumur lalu kumur debu, bukan. Nah, kemudian berikutnya adalah wa ayyatashahhadah ba'dahu, bertasahud setelahnya. Kita habis wudu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rabbi ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa yad'u bid-du'a, monggo doa itu. Nah, itu. Kemudian apa nih? Berikutnya adalah bagaimana nih kalau kita tayammum boleh dipakai berapa sholat misalnya. Nah, ini penting nih. Kita tayammum boleh nggak dipakai buat sekian sholat? Sholat duhur tayammum boleh nggak pakai asar? Nah, itu maksudnya nih. Ini pertanyaannya kan begitu. At-tayammumu sekarang likulli faridotin. Misalnya kita masuk sholat duhur tayammum. Terus masuk sholat asar, mau sholat nggak tayammum? Tidak, tapi setiap sholat fardu harus tayammum. Jadi satu tayammum itu hanya boleh digunakan untuk satu sholat fardu. Tidak boleh lebih dari satu sholat. Kalau wudhu kan bebas, 5 fardu dari duhur sampai subuh, yang penting nggak batal, monggo. Tapi kalau tayammum, tiap mau sholat harus tayammum fardu ya, fardu. Jadi tidak boleh satu tayammum dipakai yaitu untuk 2 sholat fardu. Wala yusalli bitayammumi illa fardhan wahidan, tidak boleh sholat menggunakan tayammum kecuali satu sholat fardu saja. Tapi kalau tayammumnya tayammum fardu, maka boleh dipakai untuk selain fardu. Contoh, yaitu adalah sholat jenazah. Boleh. Kita sholat duhur nih, tayammum. Nah, karena kita tayammumnya fardu, boleh dipakai pada hukum yang di bawahnya. Sunnah dan fardu kifayah. Habis sholat duhur adanya mayit. Nah, boleh dipakai tayammum itu. Wa yusalli ma sya'ah minas sunani. Boleh dipakai untuk sholat sunnah atau sunnah apa saja. Wa kadzalika sholatul janazati. Termasuk sholat jenazah. Habis sholat duhur ada jenazah. Ikut sholat, pakai, boleh. Apalagi mau sholat qobliyah ba'diyah, boleh. Jadi tayammum sholat fardu boleh dipakai ke status hukum di bawahnya. Jelas? Oke. Bagaimana kalau kita tayammumnya tayammum untuk sholat jenazah? Hanya boleh untuk sholat jenazah plus sholat sunnah, tapi nggak boleh dipakai sholat fardu. Nggak boleh naik. Tayammum lagi, nggak boleh naik. Tapi kalau tayammum untuk sholat fardu boleh dipakai selain sholat fardu, nggak boleh pakai fardu lain. Bisa dibedakan ya. Sekarang kita tayammumnya untuk sholat sunnah, misalnya sholat sunnahnya istisqa atau sholat sunnah gerhana, atau itu tidak boleh naik, ada jenazah, nggak boleh dipakai untuk sholat jenazah, nggak boleh naik, apalagi sholat fardu. Bolehnya dipakai yang sunnah. Nah itu berarti satu tayammum boleh dipakai satu fardu, tapi boleh dipakai untuk status hukum yang di bawahnya. Ini tayammumnya. Terus berikutnya adalah yang membatalkan tayammum. Kulluma yubtilul wudu'ah minan nawaqidil lati dzukirat fil wudu'. Setiap yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayammum, ya buang angin, ya nyentuh perempuan, ya itu tidur, batal tayammum. Terus wujudul ma'i ba'da faqdihi. Kalau kita tayammumnya karena nggak punya air, nggak ada air, setelah tayammum tiba-tiba lihat air, nah itu batal tayammumnya. Tiba-tiba lihat air, kecuali habis tayammum lihat air tetap nggak bisa pakai, beda. Ini khusus tayammum yang memang tidak ada air. Setelah tayammum ada air, maka wudu. Hah? Oh enggak.
Ini habis tayamum. Habis tayamum itu maksudnya. Nih kalau udah sholat ya enggak sudah. Mana nih? Oke. Berikutnya ini hadisnya ada banyak. Langsung ke inti. Kemudian yang ketiga, al-qudrah ala isti'malil ma'i kaman kana maridon fabari'ah. Orang yang tayamum karena sakit kan boleh. Tapi setelah sembuh sudah nggak boleh. Tayamum terus sembuh. Nah, itu batal. Dan juga tidak boleh lagi tayamum. Yang keempat, naudzubillah ar-riddah anil Islam, yaitu murtad. Tiba-tiba murtad keluar dari Islam, itu juga batal tayamum. Itu batalnya tayamum. Wallahu a'lam bisawab. Berikutnya bab salat. Monggo, sukses ya dulu, monggo. Monggo, sukses. Ini generasi Z ya. Monggo. Berikutnya bab salat insyaallah. Nah, salat nih harus detail nih nanti nih. Harus didetail. Satu lagi prosesnya apa? Mandi dulu. Nah, Ganti pakai tayamum. sama caranya. Enggak usah guling-guling. Jadi Enggak, maksudnya kok bisa gitu ya orang sakit gitu kan bertayamum. Kok bisa gitu? gimana orang sakit? Bukan. Enggak begini. Orang berhadas besar itu kemungkinan dia mimpi basah atau sengaja dibasahkan. Kan begitu kan? Kok bisa gitu? Iya. Itunya dibersihin dulu nggak Pak? Apa? Bersihnya gimana kalau? Oh iya, itu beda. Ini bersihin dulu beda. Nanti urusan kan ada suci dari hadas, suci dari najis. Ini urusan najis, sisa-sisanya itu. Ya, air nih. Nah, Terus dibersihin pakai ikan istinja dulu. Pakai batu itu. Istinja, ya kan? Iya. Pakai boleh pakai daun atau tisu yang agak kasar, jangan yang basah. Tapi kalau pakai daun jangan daun jati, bahaya. takutnya tiba-tiba Kalau darah najis enggak? najis. Itu kan najis. Nah, iya. Nah, kalau saya lagi sholat ada nyamuk, darahnya itu gimana? Ya batal lah. Kan itu bukan darah nyamuk, kecuali darah nyamuknya. Nyamuk kan nggak punya darah ngalir, itu sudah darah yang digigit. Ini darah orang. Kalau kita sengaja garuk-garuk, lecet, kalau darah dikit najis juga. Iya. Iya, itu. Butuh lagi. Kenapa? Enggak, wudunya nggak batal, sholatnya yang batal. Kan lagi sholat kan? Sholatnya. Iya, sholatnya yang batal. Karena sholat kan ada syarat satu. Syarat sah sholat itu suci dari najis, suci dari hadas. Hadasnya enggak, Pak. Wudunya enggak batal, enggak berhadas. Tapi kan najisnya. Itu urusan Dari jauh tahan aja gitu. iya. Begitu juga jauh sekarang tahan. Nah ini yang menarik tadi nih, yang menarik ini. Kok bisa sakit mau junub gitu? Yang menarik ini dan kepikiran juga gitu. Enggak, begini. Kalau kasusnya tadi sahabat Amr bin As itu bukan sakit junub, bukan musim dingin. Musim dingin, sehingga kalau nanti dia mandi besar akan menimbulkan penyakit atau akan sakit. Itu Mas. Nah, kalau orang ini benar-benar sakit, misalnya mimpi basah atau sengaja dibasahin, nggak apa-apa. Sakit sih kan cuma sakit badan, sisa badan kan nggak sakit gitu. Bagian badan deh. Monggo aja, misalnya aduh meriang nih, kedinginan gitu kan. Karena punya pasangan biar anget kan didekap misalnya, terus berlanjut gitu. Nah, ya monggo. Ini kalau mandi sakit bahaya, maka dia cukup juga bertayamum. Itu namanya orang sangat normal, sakit pun juga ternyata normal. Itu maksudnya. Monggo. Jadi ya najis beda, hadas beda. Urusan ini urusan najis. Tayamum urusan hadas.
Ya. Jadi kalau urusan najis yang keluar tuh istinja. Yang bab ini istinja. Monggo. Berikutnya bab sholat nih. Karena sholat itu nanti sampai ke belakang ada sholat secara umum, babnya ada jamaah, ada plus imam, plus makmum. Itu harus punya ilmunya. Di luar tema tadi. Ah, nggak apa-apa, monggo. Tadi kan kalau sholat itu nggak bisa bahasa Indonesia kan ya. Hmm. Ya, kalau kayak gini bersudut hanya gimana? Bismillah Allah Akbar sholat itu terima kan? Terima nggak? Kan yang di mulut itu sunnah. Nah, Ucapan semua. Ya, yang usolli itu sunnah, yang di mulut usolli fardo itu sunnah. karena mengucapkan itu juga Sah. sah. Oh, Bismillah Allah Akbar. Ya karena nggak mungkin kita kemudian pakai usolli di mulut barengan sama takbir. Karena niat harus berbarengan dengan takbir. Dan usolli Allah fardo Allah begitu nanti. Karena niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, kayak yang di hati, bukan yang usolli. Usolli itu kan sebelum takbir. Itu sunnah. Yang kata Allah yang di hati itu. Jadi sana langsung. Kalau wudhu kan pas wajah. Nah, iya Kalau betul. ini, Yang apa? niatnya di hati. Oh enggak, yang ya niat aja. Namun Iya. pas Iya pas begini, pas begini. begini, Iya, bukan pas membasuhnya. bukan. Monggo. Kalau saya sih pemahaman dulu gitu, Pak Ustadz, kalau nemu air, sholat lagi. Kalau belum habis waktunya. Ada yang bilang begitu. Cuma kan kita sudah, apalagi perjalanan. Nanti mau wudhu, sholat lagi. Sementara perjalanan itu boleh kosor. Ini mau sholat lagi. Kan bolehnya jamak, boleh kosor itu kan karena sulit. Karena kita juga ada, yaitu bersegera nyampe kan. Ya ini sholat lagi, jadinya masakoh nanti. Kalau misalkan jamak atau kosor tadi, Pak Ustadz, kalau misalkan zuhur, saya emang dalam safar nih, emang dalam safar mau main ya, main zuhur, jamak kosor terus main sampai maghrib. Mainnya jauh. Iya, misalnya mainnya jauh kan. Iya, mainnya ke Jauh lah, misalkan ke arah, kalau misalkan kita dari Jakarta ya entah ke Bandung atau ke mana gitu. Kan zuhur nih, misalkan zuhur, udah di kosor yang asar. Terus kita main di tempat itu. Kita berpikirnya udah kosor ini, bagi jamak kalau asar. Gimana? langsung main. Ya. Duhur sama asar sudah dijamak. Terus main. Iya. Terus pulang. Oke, kayak gitu boleh. Tapi nanti ada yang orang lupa. Kita safar itu bukan cuma balik. Nanti nanti ada niat nginep iqomah. Banyak orang lupa itu. Bisa jangkep ya maksudnya ya. Jadi ada bahasa nanti ada niat mau di situ nginep atau iqomah. Jadi bukan cuma datang ke sini, terus pulang. Ini bisa dipakai sama orang nanti bulan Ramadan. Akhirnya jalan-jalan ke Bandung sama istrinya siang. Seret, kayaknya kita udah 80 kilo udah dek dah. Akhirnya masuk hotel. Paham maksudnya ya? Masuk hotel selesai. Kan boleh dia nggak puasa. Akhirnya nggak puasa minum dulu kan. Habis itu berhubungan sama istri. Habis itu pulang ke Jakarta. Bukan maksudnya nanti itu kan sama statusnya cuma gini main-main aja ya kan. Jadi nanti yang disebut safar itu yang boleh itu gimana? Apa dia harus niat iqomah nginep sekian hari? Ya itunya yang banyak orang lupa. Bisa dibedakan ya? Nanti ada di bab itu tuh, ada niatnya niat apa? Jadi bukan cuma sekedar datang lalu pulang kan sama. Ini kan ini main. Jadi kira-kira nanti dia apa namanya cuma sekedar ini apa dia tuh nginep sebetulnya niatnya gitu
Nih, sebentar nih. Nanti di babnya ada. Di bab. Nah. Ya. Berbunyi. Contoh gini lah, Pak Ustaz. Misalkan saya dari Bandung. Nah. Saya dari Bandung ke Jakarta. Jam 2 lah. Oh, udah jam 2 belum sholat zuhur. Baru sampai nih, mau masjid misalnya. Terus saya sholat zuhur. Habis sholat zuhur, terus asar misalkan. Kosor kalau jamaah kan. Udah asar, jamaah ya saya makan dulu, apa dulu. Terus datanglah misalkan waktu asar. Allahu Akbar asar itu. Terus saya nggak sholat, terus balik lagi ke Bandung. Gimana? Tapi udah dijama. Udah. Ya udah. Jama itu nggak harus safar. Tapi yang harus safar itu adalah qashar. Terus bisa dikosor. Ya, jadi jama itu tidak harus melakukan perjalanan. Kalau jamaah. Ya, kalau yang harus perjalanan itu qashar. Ya bisa dikosor ya Pak Ustaz. Dikosor. Udah saya kosor, tapi saya masih di situ misal di situ. Terus datang waktu asar. Saya udah dikosor nih, terus balik lagi aja saya mau ke Bandung. Lanjut lagi. Boleh Pak Ustaz. Jadi kita nggak asar lagi. Nggak apa-apa. Yang penting tadi sudah mencapai ukuran jauhnya. Ukuran jauhnya. Jadi yang patokan itu ukuran jauh dulu. Terus jelas maksudnya. Mau kemana itu jelas, bukan muter-muter nggak jelas. Nah iya, namanya orang safar itu jelas-jelas tujuannya. Gitu. Nggak jelas cuma yang penting keluar nggak jelas itu nggak harus jelas. Nah, berarti dia tidak sedang melakukan perjalanan itu. Harus jelas itu maksudnya. Nah, ini itu di bab ada syaratnya apa saja, kan ada qashar, ada jamak, itu jumat akhir itu. Nah, itu yang banyak orang ada yang lupa tuh, apa nanti itu ada syarat dia harus niat tujuan kemana, harus niat iqomah, nginep, apa cuma datang sini habis itu balik, yang penting pokoknya udah 100 kilo, tapi udah nyampe, habis itu makan boleh pulang, itu nanti gampang jadi hilah, maksudnya gampang jadi manipulasi. Pergi ke Bandung, biar boleh nggak puasa. Habis itu makan, udah 100 kilo nih. Ke Bandung berapa kilo? 100 kilo nih. Ada 100 kilo nih. Hah? Nah, berarti jauh kan, udah lebih kan. Paling nggak kan lebih 80 kilo. 80 kilo. Nanti jadi manipulasi hukum terus. Ke Bandung 2 jam, udah 90 kilo nih. Makan, begitu maksudnya. Jadi itu namanya nggak ada tujuan jelas itu, nggak ada niat apanya, itu maksudnya. Tapi kan sekarang proses kalau misalnya kita mau niat seperti Pak Diki tadi, sementara kan kalau kita bicara ke Bandung itu kan banyak asalnya gitu kan. Apa sah kalau kita tidak harus mampir dulu, apa memang bisa sah di sini? Sementara kan sekarang nggak termasuk darurat sekarang masalahnya. Berapa puluh kilometer ada rest area. Ada rest area, ada musolanya, ada masjidnya, gitu kan. Kalau bawa kendaraan sendiri. Enggak kan 80 kan? Lebih 80 kan? Iya kan nggak harus sholat di situnya, Pak. Harus. Oh iya, kan nggak harus ada masjid, sholat itu di mana saja. Ya, contoh misalnya saya mau ke Bandung minggu. Anak istri Bandung sampai jam 2:30 ya. Saya sholat zuhur. Di Bandung. Misalkan dari Kerawang ke Bandung. Kita sholat zuhur. Habis sholat zuhur itu jam 2. Udah sekalian dikosor. 2 rakaat. Udah. Saya main tuh. Bukan. Asalnya ada. Ditarik, takdim berarti. Iya. Iya jamak takdim. Tarik 2 rakaat. Terus main sebentar sampai jam 3 asar kan, dengan suara asar jam 3:30 pulang. Nah, gimana Ustaz? Iya kan sudah. Yang penting kan tadi yang dihitung itu kan yang jarak dulu. Nah, cuma nanti yang Takutnya pas dengan asar itu kita udah asar kita sholat lagi
Nih, saya mau bilang gini, kalau sudah cukup syaratnya semua ya, syaratnya sudah cukup semua, kalau sudah ditakhir ya ndak usah. Tapi kalau mau sholat namanya i'adah. Ingat i'adah waktu itu? Ngulang. Iya, mengulang saja. Karena ada yaitu merasa lebih afdol, lebih kesempurnaan. Jadi kalau yang sudah itu sudah. Kalau takdim, kan kita kan kebanyakan mungkin takhir. Ini takdim. Tapi pas di sholat yang kedua, adzan kita sedang santai, nggak apa-apa. Ya penting syarat-syaratnya itu cukup, itu maksudnya. Karena ada takdim, ada takhir. Contoh, saya pulang kampung jam 1 bis berangkat, istirahat maghrib, kan nggak mungkin saya sholat asar. Maka saya tarik kan, tarik. Jam 1 sholat duhur sama sholat asar ditarik. Tahunya rest area jam 5. Kan berarti masih ada waktu kan, sementara susah saya tarik, ya sudah, saya ngopi aja. Nah itu maksudnya. Karena biasanya kan maghrib, ternyata cepat. Sampai jam 5 rest di tempat apa? Ya tempat rumah makan lah. Di rumah makan karena ikut bis. Nah itu, ya sudah, karena saya sudah sholat, itu maksudnya. Jadi tidak harus kemudian sholat lagi karena sudah ditarik, itu maksudnya. Nanti itu kan jamak takdim. Kebanyakan kita kan jamak takhir kayaknya ya. Ya kebanyakan, berangkat gitu. Nanti sholat asar, duhur sama asar di sana aja gitu. Nah, kalau biasanya kan jam 11 bis tuh. Duhur nggak mungkin karena berhenti nanti yaitu adalah jam 3 atau jam 4. Nah, itu baru sholat duhur ditarik ke belakang, itu maksudnya. Kalau puasa, batalin puasa itu kan ada mental. Ini masih di Bandung terpenuhi Pak. Masa nggak batalin puasa? Ya kalau Imam Madzhab Syafi'i itu ada ayatnya begini, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik. Jadi boleh, jadi nggak harus. Jadi rukhsah itu maksudnya gini, rukhsah keringan-keringanan itu di Madzhab Syafi'i itu boleh. Hukumnya bukan wajib, kita kan kayak wajib gitu, boleh. Yang namanya boleh itu bagusan mana dengan hukum asalnya. Nah, kamu kalau jam 9 harus sudah di rumah. Kan itu aturannya kan. Nah, terus ternyata, Pak, saya ini boleh nggak nanti 9:30? Boleh. Namanya boleh. Berarti kan gitu kan. Berarti lebih bagusan mana sebetulnya? Jam 9. Makanya bunyi ayatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum. Kan penutup ayatnya itu. Dan berpuasa itu lebih baik untuk kalian jika kalian berilmu. Bisa dibedakan? Iya, kecuali orangnya perjalanannya menyulitkan misalnya. Nggak bisa dia bawa barang panas, mikul itu. Apalagi sekarang naik udah AC semua. Jadi dulu itu boleh. Iya itu boleh. Tapi kan ada ayatnya ujungnya banyak yang lupa. Di Madzhab Syafi'i itu pakai ujung tuh. Wa antasu kan ini. In kana wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian berpuasa khairul lakum, lebih baik buat kalian jika kalian berilmu. Jadi itu yang banyak salah dipahami. Harus enggak, boleh. Namanya boleh, tetap lebih afdol yang hukum dasar. Semuanya harus masuk 7:30. Pak, boleh enggak lewat jam 40? Karena ini, boleh. Jelas ya? Tetap lewat itu tetap tidak lebih bagus dari hukum asalnya. Hati-hati. Oh, ngulang. I'adah itu ngulang kayak tadi. Misalnya kita sholat duhur nih sendirian. Ada jamaah sholat lagi tuh i'adah. Itu maksudnya. Ya itu i'adah. Boleh itu i'adah itu. Jadi karena ada lebih utama, lebih afdol, lebih sempurna, itu i'adah. Jadi sholat sendirian, sekarang ada jamaah ikut lagi. Itu namanya i'adah. Boleh begitu. Jadi sahabat dulu tuh biasa. Jadi dulu jadi makmum ke Nabi, pulang sholat lagi ngimamin.
ngimamin di kawasannya. Gitu dulu biasa. Sekarang kan hilang itu. Iya. Nah, yang kedua, i'adah itu bisa jadi sedekah. Kita sholat jamaah nih. Sholat jamaah. Sudah, habis itu ada orang sholat sendirian. Udah berlanjut dia, udah terlanjur ya kita di belakangnya atau kita makmum sholat bareng. Itu juga jadi itu hadis Nabi ada itu. Jadi sedekah. Biar orang itu nggak sendirian. Itu maksudnya jadi sedekah itu. Nah, Kita di belakang lagi. iya. Itu sedekah. Males itu jadinya supaya lagi males. Iya, karena bantu. Ngapain tadi udah sholat gitu kan suasana gimana. Nah, ini yang banyak hilang tradisi baik begini ini. Nggak tahu hilang peredaran karena memang nggak ngaji apa malas gitu. Yang tahu juga malas, nggak biasa atau memang belum tahu. Itu ada tuh fungsinya begitu. Iya, banyaknya memang belum tahu. Yang tahu pun juga nggak biasa, akhirnya lupa, kadang malas gitu. Ya lupa itu. Itu padahal itu dulu biasa begitu. Walaupun sudah tahu. Ya, itu sudah mentok itu kalau udah malas itu, udah tahu. Iya, itu jadi sedekah itu. Kalau di masjid juga salah terus ya. Kayak dulu gini. Saya sholat lagi. Iya, saya saling bantu itu ya begitu itu. Itu tradisi dulu. Ya. Oh iya. Nggak ada maksimal loh, Ustaz. Kenapa? Nggak ada maksimal. Maksimal gimana? Berapa kali Oh, nggak ada ya. Kalau membantu terus nggak apa-apa. Karena kita diamnya cuma duduk di masjid i'tikaf misalnya, nggak ada apa-apa, ada orang sendirian. Ayo saya ngimamin atau saya makmum gitu. Nggak apa-apa. Pahalanya banyak. Iya, kalau sendirian kan jadi nggak banyak pahalanya. Cuma satu kan. Tapi kalau jamaah kan jadi 27. Nah, kita jadi sedekah. Itu pahala banyak di situ. Daripada di masjid terlentang kagak jelas. Pegang HP kagak jelas kan itu kan, kadang terlentang sambil gak jelas ya. Ini baik ada orang mau sholat aja, ya ayo saya makmum gitu. Iya, sedekahnya lewat itu. Iya, sedekahnya lewat itu. keikhlasan juga perlu keikhlasan. Ya mohon maaf, kan banyak sekarang kita lihat di masjid-masjid tuh orang habis sholat tiduran pegang HP nggak jelas. Kadang itu ada orang sholat dia biasa-biasa aja. Satu mungkin karena nggak tahu. Dia nggak tahu ilmu begini, ya ada itu. Padahal ini penting. Daripada nggak jelas, niat aja itikaf kan. Itikaf kan boleh jenderan, pakai boleh tiduran. Tapi kalau ada orang mau sholat, bangun aja. Sholat ya, saya itu. Ini banyak pahalanya itu. Monggo, ada lagi? Sampun? Oke, baik. Ini nanti sholat nih. Sholat khusus. Ya, pokoknya sholat nih. Kalau yang tadi banyak, maksudnya hadisnya banyak nggak dibaca, karena sama-sama intinya. Ini kalau sholat nih kan nanti mau dipetakan. Ini sholat ada yang sendirian kan, hukum umum. Ada sholat sebagai komunitas jamaah. Ada yang sebagai makmum, ada yang sebagai imam. Nih kadang hari ini kan yang jadi imam itu yang penting bacaan Al-Qur'annya, padahal fikihnya banyak nggak ngerti dia. Yang jadi imam misalnya nanti, nih ada orang imam bacaannya bagus, jadi dia dijadikan imam karena bacaan Qur'annya aja yang fasih bagus, tapi fikih sholatnya dia banyak nggak ngerti. Bisa dipahami maksudnya nih? Iya. Contohnya setelah waladhdallin amin langsung bismillah, padahal itu dianjurkan jedah itu. Nah, kayak gitu tuh maksudnya. Terus yang jadi makmum juga tahu-tahu saingan sama imam gitu. Iya. Iya. Itu juga. Jadi ada sholat sendiri, ada sholat sebagai jemaah komunitas, ada posisi makmum si imam. Nah, itu harus dijelaskan nanti itu. Banyak itu, meskipun yang jadi imam kelihatan ya begitu. Jadi karena, mohon maaf, yang diambil karena diutamakan baca Qur'annya. Padahal di fikih jadi imam itu bukan cuma sekedar Qur'an, tapi ilmu fikihnya. Kemudian
apa namanya, yaitu dia fasik apa enggak, kealimannya, kehormatannya, itu semua diperhitungkan. Sekarang kan nggak yang penting bacaannya. Iya sih. Nah, itu yang problem. Yang mau, Yang mau. Saling tunjuk ya, berarti saling tawadu berarti. Terus biasanya siapa? Sama-sama tawadu itu. Biasanya siapa biasanya? Iya. Ya, baik, saya kira itu. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita sudah masuk bulan Rajab menjelang Ramadan ya. Maka kita pas ini nanti nih untuk memperbaiki tata cara sholat kita. Mudah-mudahan Allah berkahi Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau puasa Rajab gimana, Pak Ustaz? Nah, monggo. Ya, karena masuk Ashurul Hurum. Anak-anak pada puasa semua. Sebulan Ustaz. Hah? Sebulan oh. Enggak, silakan pilih. Enggak usah sebulan. Nabi itu yang paling banyak puasa sunnah